Halo semua. Apakah kamu pernah mengalami penolakan ketika kamu minta tolong kepada seseorang? Kalau kamu pernah mengalaminya, kamu tidak perlu kecewa. Karena sepanjang sepengetahuan saya, semua orang pernah minta tolong kepada orang lain, tetapi tidak ditolong. Saya sendiri juga pernah mengalami minta tolong kepada seseorang, tetapi saya tidak ditolong. Hal ini membuat saya bertanya-tanya. Kenapa? Kenapa orang lain tidak menolong saya ketika saya minta tolong? Akhirnya, saya menemukan jawabannya dari Robert Cialdini di dalam buku The Science of Persuasion dan Pengajaran Yesus di dalam Alkitab. Jadi, pada video ini, saya mau sharing kepada teman-teman apa yang saya pelajari. Bagaimana caranya supaya orang lain mau menolong kita? Oke, jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, saya memulai dari perumpamaan yang Yesus ajarkan di dalam Lukas 16, ayat 1-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu, ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tembayan minyak. Lalu, katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah, dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tembayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu, tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia tak bertindak dengan cerdik. Sebab, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, sekarang saya mau sharing pengalaman saya pribadi. Saya bukan lahir sebagai seorang Kristen. Dan tumbuh dengan didikan yang cukup keras dalam hal prinsip hidup. Saya diajarkan untuk tidak minta-minta seperti pengemis. Jadi, bisa dikatakan, minta tolong adalah sesuatu yang haram untuk dilakukan. Saya diajarkan untuk tidak minta tolong kepada siapapun. Bahkan kepada saudara, jika saya dalam kesulitan. Karena yang terjadi adalah ketika minta tolong, bukannya dibantu, malah dihina. Jadi, saya tumbuh dengan prinsip, harus berusaha keras sendiri untuk keluar dari kesulitan dan mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, karena saya mendapatkan uang dengan cara yang sulit, saya juga sulit untuk menularkan uang. Saya keras kepada diri sendiri, saya juga keras kepada orang lain. Saya tidak suka dengan pengemis. Ketika saya melihat pengemis, saya langsung menilai bahwa orang itu malas, dan lain sebagainya. Jadi, walaupun saya sudah menjadi seorang Kristen, saya tidak setuju dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 7 ayat 7 dan Lukas 11 ayat 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya tidak masalah dengan carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi saya ada masalah, dengan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena saya tidak mengalaminya. Tentunya kecuali dari orang tua saya. Nah, Tuhan mulai mendidik saya, ketika saya mengalami kebangkrutan, dan orang tua saya tidak bisa membantu. Saya tidak punya jalan lain, selain meminta tolong kepada orang-orang yang menurut saya bisa menolong. Awalnya saya skeptis. Dan memang benar, sebagian besar orang-orang yang saya minta tolong, bukannya membantu saya, malah menghina dan menjauhi saya. Pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, mana yang katanya mintalah, maka akan diberikan kepadamu? Bahkan orang-orang Kristen yang saya kenal di dalam gereja pun tidak menolong saya. Tetapi akhirnya, saya diperkenalkan dengan seseorang yang menolong saya tanpa pamrih. Terus terang, saya bingung. Kenapa orang ini mau menolong saya? Bahkan ketika saya sudah mempunyai uang untuk mengembalikan kepadanya, dia menolaknya dan berkata bahwa dari awal, dia berniat untuk memberikan pertolongan tanpa meminta kembali. Terus terang, bagi saya hal ini adalah mujizat. Sesuatu yang di luar nalar saya. Sesuatu yang tidak masuk akal, dan bertentangan dengan prinsip yang saya pegang sejak kecil. Tetapi hal ini sungguh beneran terjadi di dalam hidup saya. Saya mengalami apa yang Yesus katakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Sejak saat itu, pola pikir saya mulai berubah. Saya mulai berhenti menghakimi para pengemis dan orang-orang yang minta tolong. Dan saya mulai belajar untuk menolong orang lain yang minta tolong kepada saya, tanpa meminta balasan apapun, sepanjang saya mampu. Persis seperti yang dilakukan oleh orang yang menolong saya, dan yang diperintahkan Yesus, di dalam Matius 5 ayat 42, dan Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, setelah saya mulai menolong orang lain tanpa pamrih, ternyata orang itu tetap berusaha untuk membalas kebaikan saya. Seperti saya tetap berusaha untuk membalas kebaikan orang yang pernah menolong saya. Selain itu, orang-orang yang saya tolong juga mulai belajar untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Seperti saya juga mulai belajar untuk menolong orang lain. Tetapi tentunya, tidak semua orang yang saya tolong seperti itu. Ada juga orang-orang yang saya tolong, tetapi tidak tahu berterima kasih, dan bahkan membalas kebaikan saya dengan kejahatan. Untungnya, saya selalu teringat dengan perintah Yesus, di dalam Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Namun, kasihilah musuh-musuhmu, dan berbuatlah baik, serta pinjamkanlah, dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Karena, dia tetap baik, terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan yang jahat. Sebab itu, hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Nah, saya menjadi lebih paham ketika membaca buku The Science of Persuasion, karya Robert Cialdini. Di situ Robert Cialdini mengatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk membalas. Jika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, kita cenderung untuk balas memberikan hadiah kepada orang itu. Jika kita merasakan mendapat kebaikan dari seseorang, kita cenderung untuk balas memberi kebaikan kepada orang itu. Kita bahkan mungkin akan merasa bersalah jika kita tidak membalas kebaikan yang sudah kita terima. Intinya, manusia mempunyai kecenderungan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sebabnya, ada orang-orang yang membawa dendam sampai mati, karena tidak bisa membalaskan kejahatan yang dia rasakan dari seseorang. Jadi, jika kamu tidak mau orang berbuat jahat kepada kamu, kamu jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jika kamu mau orang berbuat baik kepada kamu, kamu harus mulai berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah peraturan emas yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan diakui kebenarannya
oleh semua orang bijak yang ada di dunia ini. Itu sebabnya, Robert Cialdini mengajarkan, kalau kamu mau dibantu oleh orang, jangan membuat daftar orang-orang yang bisa membantu kamu. Tetapi buatlah daftar orang-orang yang bisa kamu bantu. Nanti, orang-orang yang merasakan bantuan kamu itulah, yang akan mempunyai perasaan wajib untuk membantu kamu kembali. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah kita bantu, tetapi tidak balas membantu kita? Tentunya, ada beberapa kemungkinan kenapa orang tidak balas membantu kita. Kemungkinan pertama, karena orang itu memang tidak mempunyai kemampuan untuk balas membantu kita. Atau mungkin, orang itu memang adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan balas budi. Tetapi, jika orang itu adalah orang yang tahu dan bisa balas budi, mungkin karena orang itu tidak merasa dibantu oleh kita. Mungkin, menurut kita, kita membantu dia. Tetapi menurut dia, kita tidak membantu dia. Selain itu, ada kemungkinan orang itu merasa bahwa bantuan kita tidak tulus. Orang itu merasa bahwa kita membantu dia karena kita ada maunya. Ketika seseorang merasa bahwa kita membantu dia karena ada maunya, orang itu akan merasa bahwa kita sedang berusaha menipu dia. Sehingga, orang itu bukan hanya merasa tidak harus balas membantu kita, tetapi orang itu merasa harus menjauh dari kita. Atau bahkan merasa harus balas tipuan kita. Kita bersyukur, bukan mempunyai Tuhan penipu terhebat, yang membalas tipuan dengan tipuan. Tetapi mempunyai Tuhan terbaik, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, jika kita mau ditolong oleh orang lain, adalah mulai menolong orang lain dengan tulus, tanpa meminta imbalan, ketika kita masih mampu. Supaya ketika kita tidak mampu, akan ada orang lain, yang akan balas menolong kita dengan tulus, tanpa meminta imbalan juga. Dan jangan tunggu kejadian menimpa kita dulu, baru kita mau menolong orang. Karena orang itu mungkin merasa bahwa kita tidak tulus, atau berusaha menipu dia. Itulah yang sebenarnya diajarkan Yesus, dengan perumpamaan bendahara yang tidak jujur, di dalam Lukas 16, ayat 1-9. Kata asli bendahara yang tidak jujur, adalah ton ekonomontis adikias. Kata yang lebih tepat untuk menerjemahkannya, adalah pengelola yang tidak benar. Dan pada akhirnya, Yesus mengatakan, Heotois poes atapilos, ekto mamona, tis adikias. Terjemahan yang lebih tepat, adalah dapatkan teman bagi dirimu sendiri, menggunakan kekayaan yang tidak benar. Maksudnya kekayaan yang tidak benar, bukanlah kekayaan yang didapat dari mencuri. Tetapi kekayaan yang ada di dunia, yang tidak akan kita bawa, setelah kita mati. Karena kalau teman-teman belajar Alkitab dengan teliti, di banyak ayat-ayat lain, Yesus mengajarkan bahwa kekayaan yang benar adalah kekayaan abadi yang ada di surga. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya bendahara atau pengelola itu belum tentu mencuri uang. Tetapi dia dituduh oleh bosnya menghamburkan uang. Seperti kebanyakan orang, si pengelola ini membalas tuduhan jahat bosnya dengan kembali menjahati bosnya. Itu yang dimaksud Yesus dengan tidak benar. Karena Yesus mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, kita juga bisa belajar dari perumpamaan ini untuk tidak sembarangan menuduh orang. Karena orang itu bisa membalas tuduhan kita dengan berbuat jahat kepada kita. Ini adalah kenyataan. Tetapi poin terpenting yang diajarkan Yesus di dalam perumpamaan ini adalah si pengelola ini disebut cerdas, karena dia tahu bahwa suatu saat nanti dia harus minta tolong kepada orang lain. Oleh karena itu, dia menggunakan waktunya yang masih tersisa, bukan untuk langsung minta pertolongan kepada orang lain, tetapi untuk menolong orang lain dulu, yang mungkin bisa menolong dia. Hal ini sesuai dengan pengajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Jadi, jika kita mau ditolong oleh orang lain dengan tulus, kita harus menolong orang lain dengan tulus. Terus terang, apa yang Yesus ajarkan ini, gampang untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan. Saya sendiri, sampai sekarang ini masih berusaha, untuk bisa melakukan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi untungnya, kita bukan punya Tuhan, yang cuma bisa menyuruh, tetapi Dia sendiri tidak bisa melakukannya. Kita bukan punya Tuhan, yang meminta dulu, baru membalas pemberian kita. Tetapi kita punya Tuhan, yang karena begitu mengasihi dan mengerti kita, Dia turun ke dunia, untuk mengajarkan dan memberikan teladan, dengan mengorbankan dirinya sendiri, supaya kita bisa selamat. Dia sangat mengerti, bahwa kita harus dikasihi dulu, supaya kita bisa mengasihi orang lain. Oleh karena itu Dia berkorban dan mengampuni kita dulu, supaya kita bisa berkorban dan mengampuni orang lain. Jadi, jika kamu sulit untuk berkorban, mengampuni, dan mengasihi orang lain, ingatlah bahwa Tuhan telah terlebih dahulu berkorban mengampuni dan mengasihi kamu. Dan jikalau kamu sudah berbuat baik kepada seseorang, namun orang itu tidak tahu berterima kasih, atau malah membalasnya dengan kejahatan, kamu tidak perlu dendam atau sakit hati. Karena kamu sendiri pun juga seringkali berbuat demikian kepada Tuhan. Bahkan Lukas 17 ayat 11-19 mencatat, bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, hanya satu yang balik, untuk berkata terima kasih. Nah, saya bukan berkata, bahwa saya adalah orang yang sudah mampu, setiap waktu dan setiap saat, menolong orang dengan tulus tanpa pamrih. Tetapi saya adalah bukti, bahwa apa yang diajarkan Yesus itu benar. Saya adalah orang, yang mau berusaha untuk menolong orang tanpa pamrih, karena saya pernah ditolong orang tanpa pamrih. Dan karena pernah mengalami, saya mau berkata, bahwa lebih enak, hidup di dunia yang isinya semua orang saling menolong tanpa pamrih, daripada hidup di dunia yang isinya semua orang saling menolong, karena ada maunya. Bagi saya, dunia yang isinya orang-orang yang saling duluan menolong tanpa pamrih, adalah surga. Jadi jika kita mau jadi penghuni surga, kita harus menjadi orang yang juga menolong orang tanpa pamrih. Kalau kamu sulit untuk menolong orang lain tanpa pamrih, ingat Yesus, yang sudah terlebih dahulu berkorban bagi kamu. Dia turun ke dunia, mati dan bangkit dari kematian, supaya kamu bisa selamat. Atau setidaknya, kamu bisa belajar dari bendahara cerdas, yang menolong orang lain, supaya suatu saat nanti, jika diperlukan, orang itu juga akan menolong kamu. Dan kalau kamu sedang membutuhkan pertolongan seseorang, mulailah dari kamu menolong orang itu dulu. Tetapi kamu jangan biasakan diri, menolong orang, hanya karena ada maunya. Nah, jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol jempol, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Aku tahu Tuhan hanya sejauh doa. Kita pun pernah merasakan ditinggalkan dan juga meninggalkan cinta yang fana. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur, dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari
suatu hal tentang masa depannya. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di harimu jur, dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti harimu jurmu. Bergembiralah di harimu jur, dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti harimu jurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depan.